A. Getaran. Gerak dapat berulang di mana setiap perulangan gerakan itu dapat ditempuh dalam waktu yang sama. Gerak seperti itu disebut dengan gerak periodik. Gerak bolak-balik benda melalui titik setimbangnya secara periodik disebut getaran. Sebuah pegas yang salah satu ujungnya diberi beban digantung pada ujung yang lain. Jika beban kita tarik ke bawah sampai ke titik A, kemudian kita lepaskan, beban akan melakukan gerakan A, O, B, O, A secara berulang-ulang. Jarak antara benda yang bergerak dengan titik garis setimbang disebut simpangan. Simpangan terbesar suatu benda yang bergerak disebut amplitudo. 1. Frekuensi getaran. Misalnya dalam 10 sekon terjadi 20 getaran ujung penggaris plastik. Hal itu berarti dalam 1 sekon terjadi 2 getaran ujung penggaris plastik. Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon disebut frekuensi getaran. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut. 2. Periode getaran. Dalam setiap satu satuan waktu dapat terjadi sejumlah getaran. Jika terjadi satu gerakan, mestilah membutuhkan waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran disebut periode. Hubungan antara periode dan frekuensi getaran dapat dinyatakan sebagai berikut. B. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Perpindahan energi pada gelombang dari satu tempat ke tempat lain dapat melalui jet perantara atau medium, atau tempat tanpa melalui jet perantara atau ruang hampa. Gelombang yang tidak memerlukan jet perantara dalam rambatannya adalah gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang radio. Perpindahan gelombang radio dimanfaatkan untuk siaran televisi, telepon genggam, dan alat komunikasi lainnya. 1. Gelombang transversal. Gelombang yang terjadi pada kegiatan tersebut disebut gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Gelombang ini terdiri atas bukit gelombang dan lembah gelombang. Bagian-bagian gelombang adalah sebagai berikut. A. Gelombang longitudinal. Getaran bumi yang merambat di udara berupa rapatan dan renggangan di molekul-molekul udara. Pada waktu dirambati bunyi, molekul-molekul udara bergetar. Namun, getarannya hanya terbatas bergerak maju dan mundur di sekitaran titik setimbang. Oleh karena itu, walaupun bunyi merambat, molekul-molekul udara tidak ikut berpindah. Rapatan dan renggangan ini bergerak sejalan dengan arah rambatannya. C. Periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. 1. Periode gelombang. Kamu telah belajar bahwa untuk terjadi suatu getaran dibutuhkan waktu tertentu. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu getaran disebut periode. Sama dengan getaran, untuk terjadi satu gelombang juga dibutuhkan waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang disebut periode gelombang. 2. Frekuensi gelombang. Jumlah gelombang yang terjadi dalam suatu satuan waktu disebut frekuensi. Frekuensi gelombang atau V adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. 3. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya periode gelombang 1 sekon selama 1 sekon. Gelombang tersebut menempuh jarak 1 meter. Jadi panjang gelombang tersebut adalah 1 meter. 4. Cepat rambat gelombang. Jarak yang dilalui oleh gelombang dalam rambatannya ditempuh dalam waktu tertentu. Besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam setiap satu satuan waktu disebut cepat rambat gelombang. Hubungan antara frekuensi F, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang dapat ditulis dalam persamaan berikut. D. Pemantulan gelombang. Bayangkan sebuah tali yang salah satu ujungnya ditambahkan pada sebuah tiang. Jika ujung bebas tali tersebut dapat getarkan, gelombang yang timbul akan bergerak dari tanganmu menuju ke tiang. Sesampainya pada tiang, gelombang tersebut akan terpantul kembali menuju ke tanganmu. Perhatikan bahwa pulsa yang dipantulkan akan terbalik. Sebaliknya, jika ujung tetap tali dibuat sebagai ujung bebas dengan cara memberi cincin pada tiang, pulsa gelombang akan dipantulkan dengan arah yang sama dengan pulsa yang datang. Perhatikan gambar berikut. Bunyi. Jika kamu bersuara sambil memegang lehermu, tentu kamu akan merasakan getaran di leher. Lonceng yang berbunyi tentu akan terasa getarannya jika kamu pegang. Bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi, bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun, tidak semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat kita dengar. Ada beberapa macam benda yang bergetar, namun bunyi tidak dapat kita dengar. Untuk memahami, lakukan kegiatan berikut. 1. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Ada beberapa jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Contohnya adalah ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. 2. Medium perambatan bunyi. A. Udara, gas, atau gas sebagai medium perambatan bunyi. B. Zat cair sebagai medium perambatan bunyi. Dan C. Zat padat sebagai medium perambatan bunyi.
3. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satu satuan. Satuan cepat rambat bunyi adalah M atau S. Oleh karena itu, dapat dinyatakan cepat rambat bunyi adalah besaran jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. 4. Kuat bunyi. Kuat lemah bunyi bergantung pada amplitudo. Semakin besar amplitudo, semakin kuat bunyi itu. Sebaliknya, semakin kecil amplitudo akan semakin lemah bunyi itu. Selain bergantung pada amplitudo, kuat bunyi juga bergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengaran. 5. Tinggi bunyi dan warna-warni. Tinggi rendah bunyi bergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Semakin besar frekuensi sumber bunyi, semakin tinggi bunyi yang kita dengar. Frekuensi yang besar disebut dengan frekuensi tinggi, sedangkan frekuensi kecil disebut dengan frekuensi rendah. 6. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan besarnya daya bunyi tiap satu satuan watt. Satuan intensitas bunyi adalah watt atau M/2 atau W atau M/2. 7. Layangan. Jika dua sumber yang menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan, akan dihasilkan bunyi yang aneh. Hasil getaran kedua bunyi akan saling mengganggu. Suatu saat bunyi A1 akan saling memperkuat yang lain, dan di saat lain kedua bunyi saling meniadakan. 8. Nada, desa, dan dantuk. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desa. Bunyi yang beraturan frekuensinya ini disebut nada. Desa yang sangat keras seperti suara bom disebut dantuk. 9. Frekuensi pada senar atau dawai. Frekuensi yang dihasilkan oleh senar atau dawai dapat diselidiki dengan alat yang disebut senometer. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar A. Berbanding terbalik dengan panjang senar. B. Berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. C. Berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar. Dan sebanding dengan akar tegangan senar. 11. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. 11. Pemantulan bunyi. Di suatu tempat yang sunyi, misalnya dalam gua, jika kamu berteriak menghadap dinding, kamu dapat mendengar teriakanmu yang dipantulkan oleh dinding gua. Bunyi yang mengenai dinding pemantulan akan dapat dipantulkan, sebagian dari bunyi itu akan diserap oleh dinding pemantul. 12. Efek Doppler. Jika suatu saat kamu berdiri di tepi jalan raya, sementara itu ada sebuah mobil dengan mendekat, bunyi mobil itu semakin dekat akan terdengar semakin nyaring. Ketika mobil tersebut melintas di hadapanmu, bunyinya akan saling nyaring. Setelah itu semakin menjauh bunyi akan semakin naik. 12. Pesawat supersonik. Pesawat terbang seperti itu disebut pesawat supersonik. Laju yang melebihi laju bunyi di udara ini disebut laju supersonik. Laju supersonik dinyatakan dalam bilangan Mach. Bilangan ini merupakan perbandingan laju benda dengan laju bunyi di udara.